Kita berada pada lanskap di mana suatu urusan tidak dipegang oleh otoritas garda terdepan yang akan menjadi pihak paling terdampak dan adalah pihak yang mengetahui secara rekam jejak dan bahkan cetak biru keuangan negara, bukan Dewan Juri yang terhormat. Dalam status quo, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pembatasan pengeluaran yang mereka urus sendiri oleh eksekutif dan legislatif, alih-alih diurus oleh Bank Indonesia sebagai pihak yang kemudian mengatur ekonomi secara umum. Sehingga kita menjadi rawan inflasi, kita rawan pelemahan kurs terhadap USD, dan kita mengalami instabilitas mata uang yang berulang-ulang bahkan setiap tahun, bukan Dewan Juri yang terhormat. Ketika tidak ada pandemi pun kita juga mengalami instabilitas mata uang. Maka dari itu kami tidak ingin hal tersebut diperpanjang, kami tidak ingin hal tersebut terjadi kembali. Kami sebagai negara ingin memiliki keuangan yang lebih stabil di akhir hari, bukan Dewan Juri yang terhormat. Dan untuk membuktikan kenapa pada akhirnya mekanisme untuk mempercayakan penetapan batas pengeluaran pemerintah terhadap bank sentral ini akan lebih bagus, saya memberikan 3 poin argumentasi. Pertama, di mana mengapa bank sentral akan menjadi pihak yang seharusnya memiliki wewenang limitasi. Kedua, mengapa pengeluaran yang eksesif ini perlu ditekan. Dan yang ketiga, saya akan membawakan trade off. Akan tetapi, sebelum saya masuk ke dalam 3 argumentasi tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu kita pahami sebelum kita masuk ke dalam argumentasi. Pertama, menetapkan batas-batas pengeluaran berarti bank sentral akan memiliki wewenang untuk mengatur batas pengeluaran pemerintah yang tentunya akan dipresentasikan terlebih dahulu kepada pemerintah pelaksana seperti badan eksekutif dan legislatif. Kedua, penetapan ini pada akhirnya akan bersifat absolut, artinya pemerintah tidak akan memiliki wewenang intervensi sama sekali dan segala pengeluaran yang mereka lakukan harus diketahui oleh bank sentral, dan setelah habis masa jabatan atau habis masa program kerja mereka juga harus memberikan report kepada bank sentral. Ketiga, hal ini aplikabel bagi semua jenis status negara, kami percaya. Sebaik apabila mereka adalah negara maju, baik ketika mereka adalah negara berkembang yang mengalami instabilitas ekonomi. Keempat, Dewan Juri, kami percaya bahwa clash atau pertentangan kebutuhan antara bank sentral dan pemerintah pada akhirnya akan bisa dimitigasi. Dan saya akan menjelaskannya dalam trade-off saya nanti. Argumen pertama, mengapa kemudian bank sentral menjadi pihak yang seharusnya memiliki wewenang limitasi? Saya memiliki paling tidak 2 alasan. Pertama, karena regulasi yang dibuat oleh pemerintah ini bermasalah. Apa likelihood-nya, Dewan Juri? Mengapa demikian? Karena pada akhirnya pemerintah yang dalam hal ini adalah legislatif dan eksekutif memiliki banyak program kerja, bukan? Artinya mereka memiliki fokus yang beragam, mereka memiliki program pengembangan yang terkadang akan eksesif dengan kemampuan keuangan, sebab pada akhirnya mereka mengurusi berbagai sektor seperti pendidikan, ketenagakerjaan, keuangan, dan lain sebagainya, infrastruktur, dan mereka akan menjadi lebih mungkin untuk memprioritaskan hal-hal tangible atau hal-hal nyata yang bisa dilihat oleh masyarakat, sebab mereka terikat dengan kontrak sosial, mereka terikat dengan kepentingan pemilu, dan lain sebagainya, bukan Dewan Juri yang terhormat. Bahkan jika terdapat menteri keuangan, terdapat konsultan, dan lain sebagainya, kami percaya bahwa mekanisme ini tidak cukup di akhir hari, sebab pada akhirnya orang-orang yang akan dimintai konsultasi oleh presiden contohnya, ini adalah orang-orang yang kemudian memiliki nilai yang sama satu sama lain, bukan Dewan Juri yang terhormat. Mereka tidak akan kemudian bekerja dengan orang-orang yang memiliki kepentingan yang berbeda sejak awal, sehingga pada akhirnya mereka pun akan datang pada satu keputusan yang sama, sehingga harusnya apa? Pada akhirnya mereka akan tetap bisa saja untuk kemudian membuat pengeluaran negara ini menjadi aksesif. Kemudian, alasan yang kedua, kami percaya bahwa hal ini akan sesuai dengan tugas dan karakteristik bank sentral. Dewan Juri yang terhormat, bank sentral mereka memiliki kewenangan untuk mencetak uang sesuai dengan berbagai pertimbangan, bukan? Sebab pertama, mereka terhubung dengan bank dan ekonomi internasional, dan yang kedua, mereka bertanggung jawab atas stabilitas mata uang di mata internasional yang pada akhirnya berkorelasi dengan stabilitas regional. Sehingga ketika ada inflasi, ketika terdapat krisis moneter, mereka akan lebih terbebani, bukan? Maka dari itu, sejak awal mereka akan lebih melakukan berbagai konsiderasi karena mereka tidak ingin mereka melakukan banyak kesalahan yang juga membebani mereka sejak awal. Kemudian yang kedua, kami percaya bahwa mereka adalah pihak yang memiliki cetak biru perekonomian negara, dan yang ketiga, mereka adalah lembaga yang berisi para analis ekonomi, sehingga di bawah 3 alasan ini kami percaya bahwa output tentang pembatasan pengeluaran ini pada akhirnya akan lebih bagus dan lebih considerate. Dalam skenario di mana negara-negara ini sudah memiliki kestabilan ekonomi, kami percaya bahwa mekanisme ini akan aplikabel juga. Sebab kita tahu bahwa banyak negara maju menginvestasikan pengeluaran mereka terlalu banyak untuk memberikan pinjaman pada negara berkembang, bukan? Mereka memberikan bantuan pengembangan atau developmental aid yang pada akhirnya menyusahkan mereka, bukan? Sebab pemerintah memiliki interest atau kepentingan politik, sedangkan bank sentral tidak. Ini yang akan menjadi komparasi, Dewan Juri. Apabila kita memberikan ini kepada pemerintah yang pada hal ini adalah legislatif dan eksekutif, mereka akan sangat-sangat more likely untuk kemudian
kemudian mengeluarkan dana yang sangat-sangat sesuai mereka memiliki kepentingan politik, sedangkan pada bank sentral mereka akan lebih banyak melakukan konsiderasi secara ekonomi, bahkan bisa dipastikan bahwa mereka akan hanya menggunakan konsiderasi ekonomi untuk pada akhirnya membuat list atau mungkin mereka akan membuat batas pengeluaran pemerintah ini Dewan Juri yang terhormat, sehingga mereka akan bisa menekan pengeluaran eksesif. Sehingga masuk kepada argumen kedua, mengapa kemudian pengeluaran yang eksesif ini perlu ditekan? Sebab kami percaya bahwa ekonomi atau uang ini akan bisa diimplementasikan ke dalam berbagai hal, bukan Dewan Juri yang terhormat. Pada hari ini saya akan mengambil dua potret atau dari dua sisi. Pertama, bagi negara berkembang memiliki kebutuhan yang sangat banyak. Mereka sangat-sangat rawan krisis, mereka tidak memiliki safety net, sehingga apabila pada akhirnya mereka memiliki pengeluaran yang eksesif, akan ada banyak harm dan akan ada banyak hal yang harus mereka korbankan di akhir hari, bahkan mereka bisa terjebak hutang, bukan Dewan Juri yang terhormat. Contohnya ketika kita mengalami krisis moneter, di mana saat itu Presiden Soekarno menginisiasi politik mercusuar dan lain sebagainya. Bagi negara maju, hal ini tetap akan buruk, sebab mereka menerima banyak kritik dari masyarakat, bahkan mereka kehilangan kepercayaan dari masyarakat karena mereka memberikan bantuan yang sangat-sangat tidak masuk akal kepada negara-negara lain, bukan contohnya saja adalah United States of America. Ketiga, trade off. Bagaimana jika di akhir hari terdapat perbedaan penghitungan di mana pemerintah mengkalkulasi sesuatu yang urgent atau penting, namun kemudian terbatas karena ada kalkulasi dari bank sentral sehingga akan menghambat perkembangan. Kami percaya hal ini tidak akan terjadi di dalam dua argumentasi. Pertama, sejak awal mekanisme kami sudah jelas bahwa mereka akan mempresentasikan hal ini kepada pemerintah, bukan, sehingga mereka akan sudah tahu apa yang harus mereka buat, apa yang harus mereka lakukan karena ini sudah terkoordinasi. Dan yang kedua, kami percaya sejak awal pun pemerintah sudah tahu kebutuhan dan kepentingan apa saja yang kira-kira harus mereka lakukan, sehingga mereka tidak akan merelakan diri untuk kemudian mereka harus terjebak dalam krisis ekonomi dan kemiskinan, bukan. Dalam skenario terburuk pun, apabila kemudian pada akhirnya terdapat perbedaan daftar dalam apa yang dibutuhkan oleh bank sentral dan pemerintah, kami percaya hal ini tidak apa-apa untuk terjadi, karena pada akhirnya pemerintah justru akan bisa membuat skala prioritas